Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 50. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di platform pertempuran No. 2, Qi Gong yang tampan, yang tidak terlihat seperti dia, membawa tangan kirinya dan menatap pemuda berjubah biru di depannya. Pria muda berbaju biru memandang Qi Gong dalam pemujaan, membungkuk dan berkata, "Saya tahu saya bukan lawan dari Tuan Qi. Aku beruntung bisa melawanmu. Tolong beri aku saran dan tunjukkan belas kasihan." Qi Gong masih membawa tangan kirinya dan tersenyum seperti angin musim semi, "Sama-sama, tolong." Berdengung. Kekuatan dari 5 elemen Tao meledak di pemuda berjubah biru. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan sisa. Dengan cepat muncul di atas kepala Qi Gong. Di antara pergelangan tangan, puluhan ribu pedang merobek kehampaan dan menelan Qi Gong. Menerima. Menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Qi Gong samar-samar mengeluarkan 2 kata dan menghilang di hadapan pemuda berjubah biru. Apa kecepatan cepat! Ketika pemuda berbaju biru tampak ketakutan, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya dan menyemburkan darah seperti layang-layang yang putus di medan pertempuran. Saat ini, Qi Gong masih membawa tangan kirinya dan keluar dari udara kosong. Uff! Pria muda berbaju biru itu menyemburkan darah dari mulutnya dan berdiri dari panggung. Dia memandang Qi Gong dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Qi, atas belas kasihan Anda. Saya yakin akan kalah." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, pemuda berbaju biru itu menjarah platform nomor 2. Saat ini, ada sorakan yang tak terhitung jumlahnya dari para wanita di kerumunan. Di hati para wanita ini, Qi Gong adalah kekasih impian mereka. Di platform pertempuran Tongtian, Kong Xing, tingkat 8 ranah Tao, membalikkan tangan kanannya dan mempersembahkan pedang dewa dengan atribut angin dan guntur. Melihat Tan Yun, dia berkata, "Saudara Xiao, kamu hanya di ranah suci leluhur. Kamu mulai duluan." Pada saat ini, sebagian besar mata orang masih menatap Tan Yun di platform pertempuran Tongtian. Lagi pula, penampilan Tan Yun dalam membobol menara benar-benar luar biasa. Meskipun semua orang kecuali Miao Qingqing, Yu Yunxi dan Daoxing Dazun percaya bahwa Tan Yun bukanlah lawan Kong Xing, mereka masih menaruh harapan penuh pada Tan Yun. Ini mungkin psikologi penonton. Dari sudut pandang penonton, kebanyakan orang masih ingin menonton. Karena itu bukan level, tapi bisa mengalahkan lawan di langit, bukan? Oleh karena itu, permainan Tan Yun dengan lawan-lawannya di setiap babak pasti menjadi perhatian besar. Oke, Tan Yun tersenyum. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan membawanya ke tangan kanannya. Segera, Tan Yun menyingkirkan senyumnya dan menunjukkan ekspresi harapan di matanya. Sejak kekuatan fisiknya melonjak dan dia mempraktikkan paruh kedua dari formula pedang membunuh Dewa Hong Meng, dia belum benar-benar bertarung dengan orang lain. Saat ini, Tan Yun ingin memverifikasi seberapa kuat kekuatan sihir yang berasal dari formula pedang sihir pembunuh Hong Meng. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan diam-diam berkhotbah kepada Daoxing, "Saya telah mempraktikkan paruh kedua dari formula tombak Dewa Abadi, susunan pedang Hong Meng Tu dan formula pedang membunuh Dewa Hong Meng yang pernah dilakukan kakek saya. Jika aku menunjukkannya sekarang, apakah aku akan dikenali? Oh, ngomong-ngomong, aku pernah bertanya kepada seorang teman bernama Bing Xuan. Dia bilang dia belum pernah mendengarnya. Protos kuno yang abadi tahu formula pedang dan susunan pedang, tetapi jika demikian, bagaimana mungkin kakek saya memiliki keterampilan bagian kedua?" Mendengar pidato itu, Daoxing mengerutkan alisnya yang putih, membingungkan suaranya dan berkata, "Yuner, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kakekmu." Tan Yun berbisik, "Tuan, sejujurnya, kakek saya adalah pemimpin Protos kuno yang abadi, Kaisar Tao yang abadi." Di kursi gedung dewa, Daoxing tiba-tiba bangkit dan menatap mata Tan Yun, menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Dia tidak tahu mengapa Tan Yun adalah cucu dari Kaisar Tao yang abadi. "Dao King Dazun, ada apa denganmu?"
Kaisar Shizu memandangi sosok yang gemetar karena kaget dan bingung. Laporkan kembali ke Kaisar Agung. Bawahannya tiba-tiba memikirkan sesuatu, yang membuatnya kehilangan kesabaran. Dao King Dazun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya dan duduk di kursinya. Melihat Dao Xing Dazun tidak mau mengatakannya, Kaisar Shizu tidak bertanya lagi. Pendeta Tao itu berkata dengan penuh semangat, "Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu cucu dari Kaisar Tao yang abadi? Tapi bagaimana mungkin? Kaisar Tao yang abadi dan putranya Tan Xiaotian telah meninggal selama puluhan juta tahun. Bagaimana kamu bisa menjadi putra Tan Xiaotian? Dan ketika Tan Xiaotian meninggal, dia belum menikah." Tan Yun menunjukkan sentuhan kesedihan di matanya dan berkata, "Ceritanya panjang. Yun Si tahu. Biarkan dia memberitahumu." Oke. Dao Xing berkata, "Oh, iya, Pak Tua, saya ingat. Dikatakan bahwa Protos kuno yang abadi memiliki 3 keterampilan utama Zensu. Satu adalah formula pedang, satu adalah susunan pedang, dan yang lainnya adalah formula tombak. Formula tombak memang disebut formula tombak Dewa Abadi. Jika kamu ingin mengembangkan keterampilan, kamu harus memiliki atribut 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya pada saat yang bersamaan. Legenda kakekmu adalah bahwa dia tidak memiliki 2 atribut kematian dan cahaya. Oleh karena itu, dia tidak dapat melatih 2 keterampilan dari formula pedang dan susunan pedang. Adapun formula tombak abadi kakekmu, itu bukanlah formula tombak yang benar-benar abadi. Jadi, Pak Tua, aku yakin, untuk amannya, jangan gunakan formula tombak abadi di depan orang, terutama 3 kekuatan sihir pembalikan waktu, sangkar ruang dan sumber cahaya, jika tidak, identitasnya akan terungkap." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Baiklah, terima kasih telah mengingatkan saya. Saya telah menuliskannya." Suara Tan Yun diinterupsi oleh Kong Xing, "Saudara Xiao, mengapa kamu linglung?" Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, tersenyum canggung, "Saudara Kong, maafkan aku. Aku baru saja melamun." Pada waktu bersamaan, menahan keterkejutan di hatinya, Dao Xing berkata kepada Yu Yunxi, "Sier, kakek Yuner adalah Kaisar Tao yang abadi, tahu kan?" "Tahu," kata Yu Yunxi. "Apakah ini benar?" kata Dao King Dazun. "Tentu saja itu benar," Yu Yunxi berkata, "Tuan, saya berada di kuburan Tuntian saat itu." Tan Yun, setelah dia menyembah batu nisan Kaisar Tao yang abadi, batu nisan itu pecah. Saya sangat yakin bahwa Tan Yun mengalir dengan darah paling murni dari Protos kuno yang abadi. Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Tao yang abadi, dapat dilihat bahwa ayah Tan Yun, Tan Xiaotian, tidak meninggal, tetapi terluka parah dan dikirim ke alam semesta yang lebih rendah oleh Kaisar Tao yang abadi. Tapi kemudian, Tan Xiaotian mati total untuk menyelamatkan Tan Yun dan tunangannya Ji Yuyan di kehidupan pertamanya. Sayang sekali Tan Xiaotian melupakan semua yang terjadi di dunia leluhur tertinggi sampai dia meninggal. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Dao King Dazun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan bersemangat, "Sier, jika kamu bisa, bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan kali ini, kamu akan kawin lari dengannya." "Apa, kawin lari?" Tubuh Yu Yunxi sedikit gemetar, melebarkan matanya yang indah, dan berkata, "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini?" "Sier, kamu tahu, identitas Yuner benar-benar tidak sederhana." Dao King Dazun berkata, "Kakek Yuner baik dan membantu banyak orang. Mereka yang telah dibantu oleh kakeknya sekarang menjadi salah satu burung hantu. Selama kamu tumbuh dan mengibarkan panji revitalisasi Protos kuno yang abadi, seluruh dunia leluhur tertinggi akan bergejolak. Akan ada banyak pahlawan yang akan berdiri untuk mendukung Yuner. Pada saat itu, Yuner akan menempa kekuatan yang lebih kuat daripada dinasti leluhur Shizu dan langsung menduduki peringkat di antara kekuatan teratas di dunia leluhur tertinggi berdasarkan warisan kakeknya. Bukankah mudah bagi pria seperti itu untuk mengikutinya dan ingin membalaskan dendam ibumu di masa depan? Jadi, dengarkan tuannya, karena kamu memiliki perasaan terhadap dia, kamu harus menjadi istrinya. Sebagai seorang guru, saya yakin bahwa ketika Anda mengetahui bahwa kakeknya adalah Kaisar Tao yang abadi,
dia akan membalas dendam, membasuh musuhnya dengan darah, dan bahkan memenuhi keinginan seumur hidup kakeknya untuk menaklukkan lautan iblis. Jika kamu bisa mengikuti orang seperti itu. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Tan Yun dapat memenangkan kejuaraan atau tidak, kamu tidak dapat menikah dengan siapapun, karena kamu adalah murid guru yang berharga. Guru hanya ingin mencarikanmu pria terbaik di dunia. Dan sebagai seorang guru, aku bisa melihat bahwa Tan Yun adalah pria yang penyayang dan benar. Mendengarkan suara telaten Daoxing Dazun, Yu Yunxi menyesap bibirnya dan akhirnya menganggukkan kepala. Melihat ini, King Dazun tersenyum. Ketika Daoxing Dazun dan Yu Yunxi berkhotbah, Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hongmeng di platform pertempuran Tongtian, telah bertarung ratusan gerakan dengan Kong Xing. Bas! Kekosongan itu seperti riak air. Kong Xing, yang memegang pedang angin dan guntur, berbalik di udara. Setelah menghindari pedang Tan Yun, dia melangkah ke udara dan berdiri di kehampaan. Kakak Xiao, jangan bersembunyi dan masuk. Rambut Kong Xing beterbangan, dan matanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Ayo. Oke, Tan Yun dengan cepat setuju dan berkata sambil tersenyum, saudara Kong harus berhati-hati. Saat Tan Yun melakukan formula pedang Hongmeng, napasnya tiba-tiba membumbung tinggi. Di mata kaget Kong Xing, napas Tan Yun naik dari ranah suci leluhur ke ranah Tao. Yang lebih mengejutkan Kong Xing adalah bahwa dalam napas pendek, napas Tan Yun melampaui dirinya sendiri dan melangkah ke tingkat 9 ranah Tao. Tan Yun mengendalikan perubahan nafasnya seminimal mungkin. Oleh karena itu, kecuali Kong Xing di platform pertempuran Tongtian, yang lain tidak menyadarinya. Kakak Xiao, artinya bagus. Kong Xing menatap Tan Yun, seperti musuh besar. Ini pukulan terkuatku, kamu harus hati-hati. Tubuh Jiulong, angin dan guntur membelah langit dan memotong. Ledakan. Suara itu jatuh, dan kehampaan di atas platform pertempuran Tongtian runtuh. 9 angin agung dan kekuatan guntur Tao, seperti 9 naga, mengebor keluar dari Kong Xing dan berputar di sekitar Kong Xing dengan kecepatan yang sangat tinggi. Momentumnya mengejutkan. Bom, boom. Kong Xing tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Segera, pedang dengan panjang puluhan ribu kaki, dengan kekuatan terobosan, memotong kehampaan dan menelan Tan Yun. Formula pedang sihir pembunuhan Hongmeng pedang 5 elemen. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun menampilkan kekuatan sihir dari medan pedang 5 elemen yang diperluas dengan penghancuran 5 elemen. Berdengung, ketika kehampaan retak satu demi satu, Tan Yun melepaskan gelombang pasang kekuatan leluhur dari 5 elemen dan menelan seluruh platform pertempuran Tongtian. Wosh! Wosh! Tan Yun memegang pedangnya di platform pertempuran Tongtian. Sosoknya bersinar. Pada saat tarian pedang yang sangat cepat, dia berbisik kepada Kong Xing yang menukik ke bawah, saudara Kong, kekuatan sihirku adalah pertama kali menunjukkannya, yang 10 kali lebih kuat dari kekuatan sihirku sebelumnya. Jika kamu merasa tidak mampu menolak, beritahu aku agar tidak menyakitimu secara tidak sengaja. Setelah suara terdengar, Tan Yun tiba-tiba berhenti menari. Dia berdiri dengan bangga di platform pertempuran Tongtian, memegang pedang di tangan kanannya, tiba-tiba menunjuk ke langit, dan berteriak, pedang 5 elemen, perang. Wah, 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 boom. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat indah dan mengejutkan terjadi, tetapi di platform pertempuran Tongtian ditelan oleh kekuatan leluhur 5 elemen Tan Yun, ribuan pedang emas, pedang hijau, cahaya pedang biru, cahaya pedang api dan cahaya pedang coklat naik ke langit dengan kehampaan yang runtuh. Ketika kekuatan besar dari 5 elemen leluhur di platform pertempuran Tongtian menghilang, kehampaan di sekitar Tan Yun ditelan oleh puluhan ribu pedang. Puluhan ribu pedang dengan kekuatan 5 elemen menari-nari di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi, menghancurkan kehampaan, dan posturnya sangat kuat. Tan Yun sepertinya merasakan puluhan ribu pedang adalah bagian dari tubuhnya. Perasaan hubungan darah ini memungkinkan Tan Yun untuk mengendalikan medan pedang 5 elemen sesuka hati dan melawan musuh dalam berbagai bentuk. Pada saat ini, dalam kehampaan yang runtuh, cahaya pedang setinggi puluhan ribu kaki yang diubah oleh kekuatan angin dan guntur Tao telah datang ke Tan Yun. Tan Yun berhenti di tengah medan pedang 5 elemen, memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya seperti kilat, bunuh. Wah, 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 segera, puluhan ribu pedang di area pedang 5 elemen naik ke langit, seperti semburan melingkar yang besar, melahap langit dan menelan puluhan ribu pedang. Bang bang.
Puluhan ribu kaki pedang angin dan guntur Tao terpotong di aliran deras area pedang 5 elemen. Dengan suara yang tiba-tiba dan mencerahkan, ribuan pedang 5 elemen dihancurkan. Kemudian, dia menyerbu bayangan pedang 5 elemen seperti semburan lagi dan menghancurkan pedang 5 elemen seperti kilat. Boom, boom. Kekosongan yang baru pulih runtuh lagi dan lagi. Ketika pedang angin dan guntur Tao menghancurkan lebih dari 9.900 pedang 5 elemen, dia akhirnya tidak bisa roboh di udara. Kakak Xiao, kekuatan sihirmu sangat kuat. Kong Xing, yang berdiri di udara, menimbulkan badai di hatinya. Tan Yun tersenyum dan membaca, puluhan pedang 5 elemen yang tersisa tiba-tiba bubar, menusuk kekosongan dan menikam Kong Xing dari segala arah. Wah, wah, wah. Kong Xing tampak bermartabat. Dia tidak tahu jenis sihir apa yang dia gunakan, tetapi kecepatannya meningkat tajam. Dia lolos dari lusinan pedang 5 elemen lagi dan lagi. Setelah penghindaran Kong Xing yang memalukan, dia tidak menarik napas, dan adegan yang membuatnya sangat takut terjadi. 5 elemen bidang pedang, kesatuan manusia dan pedang. Ketika Tan Yun membaca, pedang pembunuh Hongmeng naik ke langit, dan dia menghilang begitu saja dan muncul di pedang Hongmeng, mencapai kesatuan manusia dan pedang. Tan Yun sangat jelas bahwa area pedang 5 elemen adalah sejenis kekuatan sihir yang tidak hanya bisa melawan musuh kelompok, tetapi juga bertarung sendirian. Kombinasi manusia dan pedang dalam domain pedang 5 elemen adalah keterampilan unik untuk memperbaiki pedang untuk musuh hidup setelah domain pedang 5 elemen ditampilkan. Karena pada premis menggunakan medan pedang 5 elemen, jika menggunakan kombinasi manusia dan pedang, kecepatan dan kekuatan akan meningkat sebesar 30%. Ledakan. Nafas mengerikan yang dipancarkan dari pedang pembunuh Hongmeng membuat Kong Xing merasa putus asa. Dia yakin jika Tan Yun ingin membunuh, dia akan mati hari ini. Kakak Xiao, tunjukkan belas kasihan, aku mengaku kalah. Dahi Kong Xing ditutupi dengan keringat dingin. Ketika dia berteriak, di kursi di bawah gedung dewa, seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan cemas, Xiao Xiaoyou, pertahankan orang-orang di bawah tanganmu, tolong jangan sakiti anakku. Orang tua itu tidak lain adalah penguasa kota Kong Seng, Kong Seng. Karena takut Tan Yun akan membunuh anaknya. Saat berikutnya, dengan rasa syukur di wajahnya, dia akhirnya merasa lega dan sarafnya yang tegang mengendur. Semua mata tertuju padanya, tetapi kekosongan itu tiba-tiba berhenti runtuh di platform pertempuran Tongtian. Pedang pembunuh Hongmeng berhenti saat jaraknya 1 inci dari tengah alis Kong Xing. Berdengung. Kekosongan sedikit berfluktuasi. Tan Yun muncul begitu saja di depan Kong Xing, tersenyum dan berkata, "Saudara Kong, terima." Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng. Bersedia tunduk pada arah angin. Kong Xing menatap Tan Yun dengan kekaguman di matanya. Saudara Kong, sama-sama. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah, dan pohon giok menghadap angin dengan sikap yang luar biasa. Kong Xing menatap Tan Yun dan berkata, Kakak Xiao, kamu harus mengingat nama orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, ada Pangeran dan Qikong. Aku mendapat kabar bahwa Pangeran dan Qikong membiarkan orang-orang ini bertemu denganmu dan membunuhmu sebelum dimulainya perekrutan menantu. Kakak Xiao, aku berteman denganmu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Berhati-hatilah. Belakangan, Kong Xing memberitahu Tan Yun semua orang dari Pangeran dan Qikong.